Setiap orang ingin hidup stabil, tapi tidak semua siap menghadapi badai yang datang tiba-tiba. Ketika guncangan terjadi, pilihan kita hanyalah bertahan atau tenggelam. Tonton video ini sampai selesai. Kadang hidup ini seperti memainkan alat musik yang senarnya mulai kendor. Kita tetap memainkannya, berharap lagunya tetap merdu. Tapi nyatanya bukan permainannya yang salah, hanya saja perlu disetel ulang. Begitulah juga cara kita bertahan, bukan dengan bekerja lebih keras, tapi lebih selaras. Sekarang mari kita pahami 10 cara menyetel ulang langkah hidup saat dunia kerja diguncang badai PHK. Yang pertama, pertahankan kesehatan mental. Dalam bukunya The Gift of Imperfection, Brene Brown menulis, meluangkan waktu untuk bermain dan beristirahat adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Kalimat ini sederhana, tapi mengingatkan saya pada satu hal penting. Kita terlalu sering mengukur nilai diri dari seberapa sibuk kita setiap hari. Padahal tubuh butuh jeda dan hati pun butuh ruang untuk pulih. Jika terus dipaksa, bukan hanya fisik yang lelah, tapi pikiran pun bisa retak perlahan. Coba kamu perhatikan, apakah dalam seminggu terakhir ada waktu yang benar-benar kamu berikan untuk dirimu sendiri? Bukan untuk bekerja, membalas pesan, atau mengejar target. Tapi waktu hening, tenang, dan jujur bersama dirimu. Bisa jadi selama ini bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu lupa memberi ruang untuk bernapas. Jangan tunggu sampai lelah itu berubah menjadi luka. Mulailah hari ini dari hal kecil, berjalan tanpa ponsel, berbincang hangat dengan orang terdekat, atau sekedar duduk sendiri dan menarik napas panjang. Disitulah kekuatan mentalmu sedang diperbarui. Yang kedua, tingkatkan keterampilan diri. Filsuf Yunani Heraklitus pernah berkata, satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah perubahan. Kalimat ini tidak hanya mengandung kebenaran yang mendalam, tapi juga menjadi cermin bagi kita yang hidup di zaman serba cepat ini. Dunia terus bergerak, peran-peran lama menghilang, dan keterampilan yang dahulu dibutuhkan kini perlahan tergantikan. Jika kita tidak berubah, kita akan tertinggal, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita memilih diam saat dunia menuntut langkah baru. Saya percaya bahwa belajar hal baru bukan sekedar tentang mengejar karir, tapi tentang menghormati diri sendiri. Setiap kali kamu mempelajari keterampilan baru, kamu sedang berkata pada dirimu, aku layak untuk tumbuh. Entah itu melalui kursus daring, membaca buku, atau belajar dari pengalaman orang lain, semua itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap hidup yang sedang kamu bangun. Coba renungkan sejenak, sudahkah kamu memberi ruang bagi dirimu untuk berkembang hari ini? Atau jangan-jangan kamu terjebak dalam zona nyaman yang perlahan memudar? Perubahan itu tidak harus besar, tapi harus nyata. Heraklitus mengajarkan kita bahwa bertahan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mau berubah. Yang ketiga, bangun jaringan profesional. Salah satu tren terbesar hari ini adalah tumbuhnya komunitas digital dan jaringan profesional yang aktif saling mendukung. Dari grup diskusi, webinar, hingga platform seperti LinkedIn, banyak pintu terbuka bukan karena kamu mencari, tapi karena seseorang merekomendasikan atau mengingatkan namamu. Networking bukan lagi tentang datang ke seminar dan bertukar kartu nama. Ini soal membangun hubungan jangka panjang, saling berbagi wawasan, dan tumbuh bersama. Kadang peluang besar datang bukan dari keahlian baru, tapi dari keberanian untuk menjalin koneksi. Coba pikirkan, selama ini kamu lebih sering menunggu ditemukan atau sudah mulai hadir dalam ruang-ruang pertemuan yang penuh kemungkinan? Dunia sedang berubah dan mereka yang berani terkoneksi akan lebih cepat sampai ke tujuan. Yang keempat, kelola keuangan dengan bijak. Dalam bukunya Your Money of Your Life, Vicki Robin menulis, uang yang kamu belanjakan adalah waktu hidup yang sudah kamu tukar. Kutipan ini menyadarkan saya bahwa uang bukan sekedar angka, tapi cerminan dari apa yang kita korbankan. Waktu, tenaga, bahkan ketenangan. Ketika kita belanja tanpa sadar, seringkali kita lupa bahwa di balik itu ada jam kerja, rasa lelah, dan momen bersama keluarga yang tertunda. Mulai hari ini coba perhatikan kembali kemana uangmu pergi. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai hidupmu? Apakah sudah mencerminkan apa yang benar-benar penting bagimu? Membuat anggaran dan menyiapkan dana darurat bukan hanya soal perhitungan, tapi tentang menghormati perjuangan kita sendiri. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan pengeluaran yang tidak selaras dengan tujuan. Yang kelima, kembangkan pola pikir positif. Dalam bukunya The Happiness Advance,
Shawn Achor menulis, "Kebahagiaan bukan hasil dari kesuksesan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah bahan bakar menuju kesuksesan." Kalimat ini membalik cara kita melihat hidup. Selama ini kita sering menunggu hidup membaik dulu baru bisa merasa tenang. Padahal justru ketenangan dan rasa syukur yang konsisten bisa membuka jalan menuju perubahan nyata. Pikiran yang positif bukan berarti menutup mata dari kenyataan, tapi memilih untuk tetap melihat harapan di tengah kenyataan yang berat. Cobalah mulai dengan satu kebiasaan kecil, menuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Bukan hal besar, cukup napas yang teratur, makanan hangat, atau pelukan dari orang terdekat. Dari situlah energi hidup mulai berubah perlahan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu memberi ruang untuk rasa syukur hari ini? Atau masih sibuk mengejar kesempatan tanpa sempat menghargai langkah-langkah kecil yang sudah kamu capai? Yang keenam, manfaatkan teknologi dan media sosial. Hari ini, tren dunia kerja dan bisnis bergerak cepat ke arah digital. Media sosial dan teknologi bukan lagi sekedar hiburan, tapi juga menjadi alat produktif yang membuka begitu banyak peluang baru. Dari belajar keterampilan, membangun personal branding, sampai menciptakan penghasilan. Banyak orang mulai membagikan keahlian mereka di platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau LinkedIn. Yang dulunya hanya diam di balik layar, kini bisa dikenal luas karena berani tampil dan berbagi nilai. Bahkan pekerjaan pun banyak yang lahir bukan dari lamaran, tapi dari konten yang menarik perhatian. Pertanyaannya, sudahkah kamu memanfaatkan tren ini untuk memperbaiki situasimu? Atau masih terjebak dengan cara lama yang hanya menunggu dan berharap tanpa bertindak? Teknologi bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikuasai. Karena di zaman ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Yang ketujuh, jaga kualitas kerja dan etos kerja. Bekerja itu seperti menyalakan api unggun di tengah malam. Butuh kayu kering, butuh percikan kecil, dan yang paling penting, butuh kesabaran untuk terus menjaga nyalanya agar tidak padam. Kamu tidak bisa menyalakannya sekali lalu pergi. Api itu harus dijaga, diberi udara, dan dipastikan tetap menyala meskipun angin berembus. Etos kerja pun begitu. Datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga kepercayaan, semua itu adalah kayu yang kamu tambahkan ke dalam api. Memang tidak selalu disorot, tapi saat malam gelap datang, orang akan mencari cahaya dari mereka yang tetap menyala. Coba pikirkan, selama ini kamu menjaga apimu atau membiarkannya meredup perlahan? Karena dalam dunia kerja, mereka yang tetap menyala meski dalam diam adalah yang paling lama bertahan. Yang kedelapan, kembangkan kreativitas dalam bekerja. Dalam bukunya Creativity Confidence, Tom and David Kelley menulis, setiap orang memiliki potensi kreatif, tantangannya adalah membebaskan keberanian untuk menggunakannya. Kutipan ini mengingatkan saya bahwa kreativitas bukan bakat langka milik segelintir orang. Ia seperti otot, semakin sering digunakan semakin kuat terasa. Tapi yang sering membuatnya tumpul bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita terlalu takut mencoba cara baru dan terlalu nyaman dengan pola lama. Cobalah refleksikan dalam pekerjaanmu sehari-hari, apakah kamu masih menyelesaikan tugas dengan cara yang sama seperti tahun lalu? Atau kamu mulai bereksperimen, mencari pendekatan baru, menyederhanakan proses, atau memberi sentuhan pribadi dalam setiap hasil kerjamu? Kreativitas bukan soal seni, tapi tentang keberanian mengubah pola pikir. Dan seringkali ide terbaik justru muncul saat keadaan paling mendesak. Maka, hari ini mari kita tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu memberi ruang bagi kreativitas untuk bekerja bersamamu? Yang kesembilan, pertahankan semangat kolaborasi. Saya mengenal seorang teman lama saya yang sudah bertahun-tahun bekerja keras dalam bidang yang ia cintai. Ia tekun, tidak pernah setengah hati, bahkan rela mengorbankan waktu istirahat demi mengejar target. Tapi di satu titik, ia merasa jalan yang ditempuh seperti lingkaran, berputar di tempat yang sama tanpa kemajuan berarti. Hari-harinya mulai kehilangan makna, bukan karena ia malas atau kurang pintar, tapi karena ia merasa berjalan sendirian. Sampai suatu ketika, ia memutuskan untuk bergabung dengan sebuah komunitas kecil yang bergerak di bidang serupa. Di sana, ia mulai berbagi ide, mendengar perspektif baru, dan menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk berjuang sendiri. Kolaborasi mengubah cara ia memandang pekerjaannya. Ia mulai merasa ringan karena tahu ada yang berjalan bersamanya. Bahkan ide-ide yang dulu buntu kini justru berkembang dari percakapan santai dengan sesama anggota tim.
Coba kamu renungkan, apakah selama ini kamu merasa hidupmu berhenti bukan karena kurang usaha, tapi karena kurang berbagi? Bisa jadi langkah baru yang kamu cari bukan soal pindah arah, tapi cukup dengan membuka diri, berkolaborasi, mendengarkan, dan berjalan bersama. Kadang kita tidak butuh jalan yang lebih mudah, kita hanya butuh teman jalan yang mengerti. Yang ke-10, buat rencana karir yang realistis. Filsuf Prancis Blaise Pascal pernah menulis, hidup kita selalu mengalir menuju masa depan, tetapi kita kehilangan arah karena tidak tahu kemana kita sedang melangkah. Kutipan itu menampar saya saat pertama kali membacanya. Banyak dari kita terus bergerak, terus sibuk, tapi lupa bertanya, sebenarnya saya sedang menuju kemana? Kita bekerja mengejar target, membangun mimpi, tapi tanpa peta semua itu hanya jadi kelintasan yang melelahkan. Perencanaan karir bukan soal ambisi besar. Ia adalah bentuk kejujuran dengan diri sendiri, apa yang benar-benar ingin kamu capai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tuliskan impianmu, lalu pecah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dimulai hari ini. Karena bahkan arah yang paling jelas pun akan kabur kalau tidak dituangkan dalam tindakan. Coba renungkan, apakah kamu sudah punya peta untuk jalan hidupmu, atau masih berjalan sambil menebak-nebak arah? Bisa jadi yang selama ini terasa berat bukan karena jalannya salah, tapi karena kamu belum benar-benar tahu kemana ingin tiba. Maka hari ini mari kita mulai menyusun kembali arah itu dengan sadar, dengan tenang, dan dengan keberanian untuk terus melangkah. Coba sekarang duduk sebentar, bukan untuk menyerah, tapi untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri agar bisa melihat lebih jernih. Kadang dalam sibuknya perjuangan, kita terlalu sibuk mengejar agar tetap bertahan, hingga lupa bertanya, apa yang sebenarnya sedang kita perjuangkan? Seperti kutipan yang pernah saya dengar, hidup bukan tentang mencari kenyamanan, tapi tentang menemukan makna. Saya tahu hari-hari ini tidak mudah, tapi justru di tengah tekanan dan ketidakpastian, kita sedang diajak mengenal kekuatan kita yang sesungguhnya. Jika kamu masih bertahan sampai hari ini, itu artinya kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan harapan padam hanya karena hari ini terasa berat. Karena bisa jadi justru dari titik inilah langkah baru yang lebih utuh akan lahir. Kamu tidak sendiri. Kamu sedang bertumbuh, pelan tapi pasti. Dan saya percaya harapan selalu punya tempat untuk pulang. Kalau isi video ini membuat kamu merasa lebih tenang, bantu sebarkan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal konten inspiratif lainnya dari saya.